Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, seluruh masyarakat yang akan mendaftarkan siswa didiknya tahun ini ke jenjang SD, baik SMP, prosesnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bidun pendaftaran online siswa didiknya harus mendaftarkan online sesuai zonasi di tempat desa tinggalnya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bidun. Langkah pertama, Bapak Ibu, kita mendaftarkan online. Kalau menggunakan desktop atau laptop, buka Google Chrome. Dan kalau menggunakan Android, sama juga dibuka, nanti linknya akan kami terangkan di sini, sampaikan di sini. Pertama, kita buka alamat pendaftaran onlinenya, yaitu ppdb.sdikbud-birun.com. Itu untuk SD. Dan saya hanya menjelaskan untuk jenjang sekolah dasar, tetapi alur pendaftarannya kurang lebih sama. Yang berbeda zonasi sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu, di sini tampilan di sini kita telah nampak. Inilah tampilan pendaftaran online-nya. Di sini pertama, Bapak Ibu pilih daftar sekarang yang tanda merah. Sudah itu, ada tulisan sebelum daftar baca persyaratan dulu. Bapak Ibu, ada tulisan di atasnya ini form pendaftaran, isi dengan benar. Apabila ini kita contohkan dulu bagi siswa yang pernah bersekolah di TK atau RA, berarti lulusan tahun 2020. Jenis pendaftarannya diklik. Kita contohkan zonasi. Di sini seharusnya saya harus menjelaskan zonasi, afirmasi, perpindahan. Tetapi saya jelaskan sedikit. Zonasi adalah desa di sekolah, di desa terdekat di sekolah yang sudah ditetapkan. Kalau afirmasi itu berarti jalur afirmasi, jalur yang orang tuanya atau siswanya mempunyai kartu PKH atau PIP yang sudah sah diterima dari pemerintah, bukan BLT ya, PKH PIP. Yang perpindahan adalah jalur apabila ada orang tuanya tugas antar luar provinsi. Jadi kuota dari mereka, misalkan contoh, satu rombel diterima di SD satu rombel adalah 28 siswa maksimalnya, maka zonasinya itu kuotanya sekitar 22, afirmasinya itu sekitar 4 orang, dan perpindahannya sekitar 2 orang. Jadi kita anggap Bapak Ibu mendaftar dengan zonasi. Setelah mengklik zonasi, akan muncul di sini jenjang sekolah asal. Bapak Ibu kita pilih, misalkan ingat anak Bapak, lihat di lulusan, di ijazah TK-nya, lulusan TK mana, lihat NPSN-nya, misalkan TK Al Reza. Itu harus dilihat NPSN-nya, karena namanya TK Al Reza itu banyak, kadang-kadang di seluruh kecamatan, di tiap kecamatan ada Al Reza, tapi yang membedakan adalah NPSN-nya. Nah, setelah dipilih TK Al Reza, akan dipilih siswa, itu akan muncul sendiri nama siswa yang ada di TK tersebut. Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan di sini kita pilih Muhammad Zaki Birun. Nah, setelah kita pilih siswanya, akan muncul di situ warna kuning alamat desa siswa tersebut yang sudah terdata di Dapodiknya TK maupun RA. Bapak Ibu selanjutnya tinggal ketik ulang
nama desa tersebut, Cot Uno. Nah, setelah itu ketik ulang akan keluar adalah Cot Uno. Tapi waktu pemilihan zonasinya desa tempat tinggal siswa sekarang sesuai kartu keluarga kakak ada tambahan di situ Kuala. Itu tidak akan masalah. Itu karena database zonasinya sudah ditetapkan seperti itu. Lalu pilih di jalur zonasinya disinilah keluar di pilihan zonasinya bahwa di desa tempat tinggal Cot Uno hanya ada 3 sekolah yang bisa dipilih untuk kita mendaftarkan anak kita ke sekolah tersebut. Apakah di 6 Kuala, 20 Biren, atau 3 Kuala. Misalkan kita pilih di 6 Kuala. Nah, setelah kita pilih ini, apakah kita harus mengisi yang lain? Tidak. Karena data-data yang lain sudah terdata sendiri dan sudah keluar sendiri. Dan selanjutnya kita hanya cuman tinggal ngisi nomor HP orang tuanya ataupun orang HP pendaftar. Misalkan kalau didaftarkan oleh orang tua umum, ya nomor HP orang tuanya. Kalau didaftarkan diminta daftar oleh sekolah, ya nomor HP operator sekolah sebagai adminnya. Kita isi 08 misalkan, bla 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 bla. Tempat lahirnya udah terisi sendiri, kita nggak ada, cuman dijelaskan di sini Bapak Ibu di tanggal lahir. Apabila nanti setelah diisi, waktu kita mau menyimpan data ternyata ditolak, itu berarti anak Bapak Ibu terhitung tanggal 1 Juli, tanggal lahirnya belum bisa memenuhi syarat untuk masuk sekolah dasar. Karena minimum untuk masuk sekolah dasar minimal umur 5 tahun 6 bulan. Apabila di bawah itu tidak, otomatis aplikasi ini akan menolak. Dan selanjutnya, apabila umur anak kita 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 9 bulan, aplikasi ini pun akan menolak apabila Bapak Ibu tidak mengupload data di sini. Di sini ada tulisan, lihat kursor saya, choose file. Di situ harus upload surat pernyataan dari seharusnya surat pernyataan dari dokter psikologis, tetapi karena udah kesepakatan bersama antara pimpinan di Dinas Pendidikan dari Bapak Kadis dan Bapak Kabid dan seluruh kepala PTD, maka diperingan dengan surat minimal dari surat pernyataan dari seluruh Dewan Guru yang menyatakan bahwa siswa tersebut layak dan siap untuk bersekolah, untuk memasuki jenjang sekolah dasar di SD tersebut. Nah, setelah selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa passwordnya harus diisi juga. Itu bebas, terserah Pak, lebih bagus yang cepat diingat, nggak usah banyak-banyak kali, misalkan 1-1 gitu, 1-1. Nah, setelah passwordnya diisi 1-1, Bapak Ibu simpan data. Maaf. Nah, di sini contoh Bu, maaf umur anak. Nah, di sini kita simpan, lihat ada kejadian, maaf umur Anda masih 5 tahun dan belum mencapai batas minimal pendaftaran. Belum mencapai daftar minimal pendaftaran. Berarti di sini itu seperti yang saya jelaskan tadi. Itu lahirnya 20 bulan 6 2014. Berarti umurnya masih di bawah 5 tahun. Nah, ini harus dibuktikan Bapak Ibu, harus dibuktikan dengan apa? Otomatis kalau kita loloskan di sini, Dapodiknya pun akan menolak. Sehingga kalau emang mau merubah akte, rubah dari sekarang. Kalau dilanjutkan pun tidak akan bisa masuk di aplikasi ini. Cuman ini 5 tahunnya berapa, coba kita klik ininya, upload datanya, mau nggak? Rupanya tidak mau karena dia masih 5 tahun 6 bulan. Kita ganti nama siswa lain dulu, misalkan ini Naufal Akbar Biren, Chat Bate. Seperti tadi kita ganti Chat Bate Kuala. Nah, ini semuanya keluar. Namanya sudah keluar, passwordnya sudah, ini sudah, kita simpan.
kita simpan. Pilih zonasi. Zonasinya belum dipilih, maaf. 2 kuala. Simpan. Nah, udah tersimpan. Nah, setelah sudah tersimpan, apakah sudah selesai tugas orang tua siswa untuk mendaftar? Sudah selesai, Bapak Ibu. Sudah selesai, berarti kita sudah memiliki tiket mendaftarkan anak kita di tujuan sekolah kita. Nah, diterima atau tidak diterima itu nanti tergantung dari verifikasi adminnya sekolah masing-masing. Yang saya ingatkan, Bapak Ibu, nanti supaya masuk ke login kembali, tapi ini tidak perlu untuk orang tua siswa. Orang tua siswa cukup untuk mendaftar aja. Cuman ini aja ini, Hai Naufal, akun Anda berhasil dibuat. Ini di screenshot bahwa sebagai bukti Bapak Ibu sudah mendaftar. Nanti tinggal konfirmasi ke sekolahnya masing-masing yang sudah didaftarkan tersebut. Itu cara untuk mendaftar bagi siswa kita yang lulusan TK atau RA. Sekarang saya akan jelaskan secara rinci lagi. Mungkin pendaftarannya tidak terlalu lama, makan waktu lama, sekitar, kalau menurut saya kalau jaringannya bagus, sekitar 2 menit 3 menit sudah siap. Sekarang kita akan menjelaskan pendaftaran online bagi siswa yang tidak bersekolah TK atau RA. Langkahnya sama, Bapak Ibu. Pilih misalkan zonasi, masukkan NPSN. Nah, di sini Bapak Ibu jangan salah. Dimasukkan NPSN ini, Bapak Ibu harus pilih tidak sekolah TK atau PAUD. Kalau ini nggak dipilih, itu tidak akan tersave. Ini bagi siswa yang tidak bersekolah TK atau PAUD. Berarti pilihannya di jenjang ini tidak sekolah TK atau PAUD, itu harus diklik supaya bisa data kita tersave. Nah, tanda kuning ini kosong. Kenapa? Karena kita emang tidak punya database-nya, karena sekolah siswa tersebut tidak ada di Dapodik maupun Simpatika. Di desanya apakah dipilih? Dipilih, Bu. Desa tempat tinggal si siswa tersebut harus dipilih sesuai dengan kakaknya. Misalkan kita pilih di sini yang ada Blangtumule Sipamamplam. Nah, zonasinya berarti sudah ditentukan oleh aplikasi di sini. Zonasinya cuma ada 2, 9 Sipamamplam dan 16. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Misalkan 9 Sipamamplam. Nah, di sini ada tulisan bagi siswa yang tidak sekolah TK tepat wajib diisi data di bawah ini. Nah, ini bedanya dengan kita yang ada database bagi siswa yang bersekolah di TK atau RA, dia datanya udah keluar sendiri. Bagi siswa yang tidak ada sekolah TK atau RA, dia siswanya harus kita isi. Contoh NIK atau NISN, kita isi NIK karena NISN-nya belum punya. Kita isi, ini contoh saya sembarang, terus namanya misalkan Muhammad Zaki. Itu diketiknya Bapak Ibu di sini harus hati-hati, harus yang benar, karena nanti datanya kalau salah itu akan langsung terintegrasi di Dapodik. Itu nanti akan menjadi kerepotan sekolah harus memverifikasi perva lagi, datanya langsung ke kementerian. Itu memerlukan waktu yang cukup ini. NPSN-nya kosongkan saja, asal ada tulisan kosongkan saja, dikosongkan saja. Udah gitu selanjutnya ketik nomor pendaftar, orang tuanya atau siapa, nomor HP-nya diketik. Nah, udah gitu kita ketik tempat lahir, lihat sesuai akte, misalkan Simpang Mamplang. Nah, di sini tanggal lahirnya Ibu dipilih, misalkan kita ini 2013. Langsung passwordnya seperti tadi, nggak usah susah-susah, passwordnya dua aja, dua digit, misalkan 11. Udah gitu simpan data. Nah, udah berhasil Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil ini kita lihat nampak berhasil atau tidaknya, berarti di sini akun Anda berhasil, maka pendaftaran selesai. Nanti ini di screenshot Bapak Ibu, Hai Muhammad, akun Anda berhasil dibuat, itu di screenshot saja, dibuat, itu bawa ke sekolah yang dituju sebagai bukti Bapak Ibu telah membeli tiket, telah mendaftar.
Sehingga apabila kuotanya penuh di sekolah tersebut, kuotanya penuh, Bapak Ibu tidak akan tergeser karena Bapak Ibu sudah mendaftar dengan buktikan keberhasilan pendaftaran ini. Mungkin hanya itu penjelasan tentang pendaftaran online di Kabupaten Biren. Ya, walaupun kami rasa ini bukan sebuah aplikasi yang terlalu bagus, tetapi bisa membuat pendaftaran online PPDB di Kabupaten Biren khususnya jenjang SD, insya Allah mudah-mudahan akan berhasil, sehingga sekolah-sekolah kita di pedesaan tidak ada lagi yang namanya sekolah kecil, sekolah besar, sekolah semua itu sama. Inilah cara satu-satunya Bapak Kadis melakukan gebrakan supaya merata setiap sekolah murid siswanya. Karena ingat Bapak Ibu, Juknis BOS tahun ini, Juknis BOS tahun 2020, apabila sekolah siswanya di bawah 60 selama 3 tahun, sekolah tersebut harus ditutup atau di regrouping. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.